Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita menghadapi bulan suci Ramadan yang mulia ini. Firman Allah yang tadi dibacakan adalah di dalam surat Al-Baqarah 183 dan 185. Kita sebagai orang yang beriman diseru oleh Allah bahwa diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tujuan utamanya untuk melakukan ibadah puasa ini untuk mencapai manusia yang paling mulia di sisi Allah, yaitu manusia yang muttaqin, la'allakum tattaqun. Di bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, limpahan barokah, rahmat dan ampunan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pembebasan dari siksa api neraka juga berada di bulan suci Ramadan ini. Pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan merupakan bulan Al-Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Kita sebagai orang yang beriman, umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai pewaris Al-Quran, sebagai hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pewaris Al-Quran. Akan tetapi pewaris Al-Quran itu dikelompokkan oleh Allah menjadi 3 kelompok. Hal ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Fatir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun nafs wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kami wariskan Al-Qur'an pada hamba-hamba pilihanku, hamba-hamba yang menjadi pilihan. Jadi kita semua orang yang beriman telah dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Quran. Akan tapi pewaris-pewaris Al-Quran itu disyaratkan oleh Allah ada 3 kelompok. Yang pertama, faminhum dzalimun linafs. Di antara mereka para pewaris Al-Quran, mereka menzalimi dirinya sendiri. Maksudnya apa? Mereka meyakini bahwa Al-Quran sebagai kitab sucinya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, sebagai kitab sucinya Al-Quranul Karim. Hanya ada sebagian orang umat Islam yang mengaku dirinya sebagai umat Islam, kitab sucinya Al-Quran, akan tapi dia hidupnya didominasi oleh perilaku-perilaku maksiat, yang itulah disebut oleh Allah zalimun linnafsi. Dia menzalimi dirinya sendiri, sehingga amal-amal buruknya lebih dominan daripada amal-amal baiknya. Maka diharapkan di bulan suci Ramadan ini untuk membersihkan dosa-dosanya, memohon ampun kepada Allah agar semakin meningkat keimanannya.
Kemudian ada kelompok yang kedua yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu muqtasid. Muqtasid adalah orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman dan beragama Islam dan kitab suci Al-Quran. Akan tapi dia juga melakukan ibadah, melakukan kepatuhan ketaatan kepada Allah, tetapi juga dia tetap melakukan kemaksiatan. Sehingga antara perbuatan maksiat dan ketaatannya itu sama, balance antara perbuatan maksiat dan perbuatan taatnya. Dia tetap melakukan ibadah, tapi juga dia belum mau meninggalkan kemaksiatannya. Sehingga orang ini disebut muqtasid. Tentu kita melakukan sebagai orang yang beriman ini, kita menginginkan kelompok yang oleh Allah disebut yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Orang yang senantiasa melakukan amal-amal kebajikan, orang yang senantiasa berikhtiar dan berusaha untuk kehidupannya selama hidupnya ini, perilakunya didominasi oleh perbuatan-perbuatan yang positif, perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kepada kepatuhan dan ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang seperti ini memang disebutnya biiznillah, hanya orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wal fadlul kabir. Itulah anugerah yang diberikan oleh Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu kesempatan Ramadan harus kita gunakan seoptimal mungkin agar Ramadan ini benar-benar kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah kita lakukan selama kita hidup selama 1 tahun dari Syawal hingga Ramadan. Maka Ramadan ini sesuai dengan namanya diharapkan untuk mampu menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sekali lagi, bahwa 3 kelompok yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mudah-mudahan dikelompokkan kelompok yang senantiasa sabiqun bil khairat, kelompok yang senantiasa melakukan amal-amal kebajikan yang meningkatkan kualitas iman kita. Karena iman yang kus wayazid, iman bisa berkurang, bisa bertambah, bahkan naudzubillahi min dzalik, iman bisa lepas. Oleh sebab itu pada kesempatan Ramadan ini harus kita gunakan seruan Allah hanya untuk orang yang beriman melakukan ibadah puasa ini, hanya orang-orang yang beriman. Sekali lagi, maka kesempatan ini kita harus menjadikan momentum Ramadan yang luar biasa harus kita gunakan, karena di dalamnya ada kelebihan-kelebihan. Di dalam bulan suci Ramadan, di samping turunnya Al-Quran, ada Lailatul Qadar, ada sholat yang tidak ada di selain Ramadan, yaitu kita kenal dengan sholat tarawih. Maka juga harus kita gunakan seoptimal mungkin untuk melakukan ibadah. Ibadah yang kita lakukan harus semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Man shoma wa qoma Ramadan imanan wahtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang melakukan ibadah puasa dan melakukan qiyamul lail hanya semata-mata mencari ridhonya Allah, insya Allah dosa-dosa kita akan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ditinggal bulan suci Ramadan, sekali lagi ketika kita ditinggal bulan suci Ramadan, betul-betul Idul Fitri, kembali suci seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibu kita, sehingga kita menjadi manusia yang betul-betul manusia yang paling mulia di sisi Allah, yaitu menjadi manusia yang mutakin. Jangan sampai sekali lagi kita menggunakan bulan suci Ramadan ini, karena belum tentu kita akan ketemu lagi Ramadan yang akan datang. Maka kesempatan Ramadan kita gunakan untuk mensucikan diri kita, membersihkan diri kita, sehingga di penghujung Ramadan ada kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, yaitu dengan ditutup dengan
namanya ibadah zakat fitr. Zakat fitrah adalah zakat yang ibadah yang asalnya puasa merupakan ibadah yang murni, hanya semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus disempurnakan dengan ibadah zakat yang punya dimensi kemanusiaan. Maka ibadah hablum minallah harus disempurnakan dan diselesaikan dengan ibadah yang punya dimensi muamalah. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ramadan ini kita senantiasa mendapatkan cucuran rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.